Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat Hari Natal saya ucapkan kepada kita semua. Di minggu terakhir tahun 2023 ini, mari kita bersama-sama kembali melanjutkan perenungan firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 yang saya beri judul kerendahan hati. Saya hanya akan membacakan 2 ayat saja yang akan kita perhatikan bersama, yaitu ayat yang ke-5b dan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara dikasihi Tuhan, dalam perikop ini Rasul Petrus menekankan tentang sikap kerendahan hati yang harus dimiliki oleh semua orang, baik mereka yang dipercayakan sebagai pemimpin maupun orang-orang yang dipimpin. Saudara, kerendahan hati berarti ketiadaan kesombongan, kesadaran akan kelemahan diri, dan sikap mengakui peranan Allah dan orang lain atas segala keberhasilan yang telah dan yang sedang dicapai. Ini adalah hal yang diperintahkan Allah, hal yang dikehendaki Allah, dan hal yang diperkenan Allah. Karena Allah menentang orang yang tinggi hati atau congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara sekalian, bagi para pemimpin, secara khusus pemimpin rohani yang disebut sebagai gembala pada perikop ini, ada 2 hal yang perlu diwaspadai, di mana kita sebagai pemimpin harus berjaga-jaga dari pencobaan iblis yang bisa membuat kita tidak memiliki kerendahan hati. Yang pertama adalah keinginan akan uang yang akan membuka diri kita pada dosa keserakahan, kompromi, dan pencurian dengan tujuan mencari keuntungan diri sendiri. Dan yang kedua adalah keinginan berkuasa, sehingga kita dapat menyalahgunakan wewenang atau kuasa yang diberikan, sehingga tidak memiliki lagi kesukarelaan di dalam hati. Dan yang ada adalah muncul pemaksaan di dalam menjalankan kuasa yang dipercayakan itu. Saudara sekalian, kedua hal ini tidak akan terjadi jika kita sungguh-sungguh meneladani Kristus yang telah datang ke dalam dunia di hari Natal yang kita rayakan ini. Tuhan Yesus adalah Allah, anak Allah yang rela menjadi manusia. Dia melayani dengan penuh kerendahan hati. Dia rela turun untuk menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib untuk memberikan anugerah keselamatan kepada kita semua. Dia datang untuk menyelamatkan kita yang berdosa ini. Saudara sekalian, dengan mengikuti teladan dari Kristus, kita dapat menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin, baik kita pemimpin gereja yang menggembalakan jemaat, maupun kita kepala keluarga yang menjalankan keimamatan di dalam keluarga kita dengan penuh kerendahan hati, seturut dengan firman Tuhan. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kerendahan hati di dalam komunitas orang percaya, di gereja maupun di dalam keluarga tercermin dari sikap dari para pemimpin yang terbuka untuk mendengarkan orang-orang yang dipimpin. Dan orang-orang yang dipimpin juga rela tunduk dan menghormati orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin mereka. Saudara, di dalam situasi apapun, kerendahan hati itu harus nyata di dalam kehidupan kita. Dan kerendahan hati itu boleh muncul karena kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Iman yang kokoh, karena kita terus menyerahkan diri kita kepada Allah yang adalah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kita di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Dia yang akan memperlengkapi dan Dia yang akan meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita
di tengah segala tantangan dan pergumulan yang ada. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap hidup di dalam kerendahan hati, seperti Kristus yang telah merendahkan dirinya, lahir menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan kita. Dia lahir untuk kita, dia lahir untuk seluruh bangsa di dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk minggu terakhir di tahun 2023 ini. Kami boleh diingatkan akan kerendahan hati. Dan Engkau sendiri telah menjadi contoh dan teladan bagi kami ya Tuhan. Karena Engkau rela turun untuk menjadi manusia sama seperti kami. Karena Engkau mau merendahkan dirimu ya Tuhan. Engkau mau ya Tuhan menjadi juru selamat bagi kami. Sehingga kami boleh diselamatkan. Engkau merendahkan dirimu, bahkan Engkau rela mati di atas kayu salib untuk kami ya Tuhan. Untuk kami yang telah berdosa ini, supaya kami beroleh jalan keselamatan. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh meneladani kerendahan hati di dalam Engkau ya Tuhan, di dalam kehidupan keluarga kami, di dalam kehidupan gerejawi kami Tuhan. Baik kami sebagai pemimpin maupun orang-orang yang dipimpin. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian hormat kami kembalikan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.